walaupun dia bukan ayam kampung unggulan, tetapi produktivitasnya bisa meningkat kalau kita treatment. Yang kedua adalah ayam KUB atau ayam kampung. Bagaimana ciri-ciri indukan yang bagus? Mas Hadi biasanya melihatnya dari, jadi ini sobat, jantan Mas Hadi, jadi dia itu besar sekali. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Hadi channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ternak dan juga bisnis. Seperti biasa, Mas Hadi akan selalu berusaha berbagi berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya sendiri maupun jurnal ilmiah. Untuk itu, bagi sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang sudah klik video ini, semoga berlanjut subscribe. Dan pada sobat semua, saya doakan semoga usahanya lancar, sukses, dan barokah. Oke sobat, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai poin yang kedua dari video-video kita yang lalu. Bagaimana cara memulai beternak ayam kampung dari nol. Nah, untuk sobat semua yang belum menonton video yang lalu cara beternak ayam kampung mulai dari nol, itu silahkan sobat semua klik link di pojok sini. Nah, poin yang pertama kemarin adalah mengenai kandang indukan. Kandang indukan yang Mas Hadi rekomendasikan adalah kandang postal seperti ini. Nah, linknya ada di video ini. Ada beberapa penjelasan Mas Hadi tentang beberapa model kandang, termasuk kandang yang Mas Hadi rekomendasikan yaitu kandang postal. Nah, sekarang yang kedua, Mas Hadi ingin membahas tentang indukan. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah menonton video Mas Hadi yang pertama, yang sudah menentukan sebenarnya ingin beternak itu bidang usaha mana yang akan digeluti. Nah, paling tidak ada beberapa jenis indukan daripada ayam kampung ini yang bisa kita usahakan. Seperti video Mas Hadi yang pertama itu mengenai sebelum memulai ternak ayam kampung, ada beberapa hal 5 poin itu. Mas Hadi menyampaikan bahwa ada beberapa jenis yang Mas Hadi ketahui yang mungkin bisa menjadikan referensi bagi teman-teman semua untuk memulai peternakan ayam kampung ini. Yang pertama adalah mengenai ayam kampung asli. Nah, yang Mas Hadi rasakan, ayam kampung asli ini memang punya sifat alami mengeram, tetapi ketika kita treatment dengan baik, sifat mengeramnya itu ya bisa tertekan hingga telurnya itu produktivitasnya menjadi cepat kembali. Jadi cepat kembali berproduksi telur. Untuk ayam kampung asli ini, dia kalau kita pelihara secara konvensional biasa memang sangat lama produktivitasnya. Tetapi kalau kita menggunakan kandang indukan, kemudian telurnya kita tetaskan, dia akan cepat kembali bertelur. Ini Mas Hadi sudah rasakan sendiri. Walaupun walaupun dia bukan ayam kampung unggulan, tetapi produktivitasnya bisa meningkat kalau kita treatment seperti ayam kampung unggulan. Jadi saya rasa ayam kampung asli pun bisa kita gunakan untuk produksi DOC yang tidak kalah juga dengan ayam kampung unggulan. Kalau ayam kampung unggulan itu kan seleksi dari 6 generasi ya kalau tidak salah. Nah, kalau ayam kampung asli ini ya seleksinya dari masyarakat saja. Kadang kan masyarakat sendiri yang menyeleksi. Kalau dulu bapak mertua saya itu menyeleksinya itu
ya diambil yang besar-besar, yang kecil-kecil dijual, yang besar-besar untuk pacek, kemudian indukan yang besar-besar digunakan untuk indukan di sini. Jadi seperti itu aja menyeleksinya. Jadi tidak ada penelitian ketat gitu. Tapi ini sangat, bagi peternak rumahan ini sangat menjanjikan gitu. Nah, itu untuk ayam kampung asli. Nanti Mas Adi akan tunjukkan bagaimana ciri-ciri, karena Mas Adi punyanya ayam kampung asli ya. Jadi Mas Adi akan menunjukkan ciri-ciri bagaimana sih ayam kampung asli yang bagus sebagai indukan. Yang kedua adalah ayam KUB atau ayam kampung unggulan Balit Bangtan. Ayam KUB itu ya ayam kampung dari asalnya adalah ayam kampung asli, tapi diseleksi oleh Balit Bangtan, kemudian dicari mana yang produktivitasnya paling tinggi. Jadi mungkin seperti itu. Nah, biasanya teman-teman mengambil ayam KUB ini karena mereka memang sudah cepat besar, kemudian produktivitas telurnya tinggi gitu kan ya. Jadi tidak mau repot, sudahlah ambil aja ayam kampung KUB gitu. Nah, kalau Mas Adi untuk produksi pedaging itu lebih senang menyilangkan ayam kampung biasa ini yang memang sudah terseleksi juga ya di sini, dengan ayam yang posturnya besar, baik itu ayam bangkok atau ayam yang lainnya. Nah, kemudian ayam kampung yang ketiga adalah ayam kampung Yudhistira. Ayam kampung Yudhistira ini dari hasil banyak persilangan ayam kampung ya. Jadi Mas Adi tidak terlalu paham, tetapi ini strain jenis baru, tapi tidak baru-baru banget lah, sudah beberapa tahun ada. Dan ini menurut dari beberapa artikel yang Mas Adi dapatkan, itu memang dagingnya lebih empuk dari ayam kampung biasa. Jadi teksturnya lebih empuk. Jadi seperti itu sobat ya. Dan dia juga cepat besar dan cepat bertelur. Jadi hampir sama seperti ayam kampung KUB, tetapi kalau ayam kampung Yudhistira ini hasil persilangan dari beberapa jenis ayam. Nah, ini mungkin seperti itu sobat ya. Nah, Mas Adi serahkan kepada sobat-sobat semua, kalau mau beternak apa itu silahkan, tetapi saran Mas Adi adalah silahkan cek dulu pasar daripada ayam yang ada di daerah sobat-sobat semua masing-masing. Karena kalau kita tidak tahu pasar, kita mengawali, bagi teman-teman yang tidak terlalu banyak modalnya, kalau memang mengawali dengan modal yang kecil itu sangat berat sekali, karena kita harus mempromosikan jenis ayam baru kalau memang ayam baru ya. Tapi kalau memang teman-teman semua punya modal dan memang suka dengan ayam tersebut, dan karena memang memiliki keunggulan, ya silahkan saja, tidak menjadi masalah. Kalau di tempat Mas Adi sendiri itu permintaan ayam kampung sungguh luar biasa ya. Ada beberapa ayam kampung asli ya. Kadang ada yang bertanya ke Mas Adi ketika Mas Adi tawarkan telur itu, ini ayam KUB apa bukan? Kalau ayam KUB dia tidak mau. Dia maunya ayam kampung asli. Karena secara di Jawa Timur itu khususnya itu ayam kampung asli itu masih sangat sekali diminati, tidak mau digantikan dengan ayam lain, pengennya ayam kampung asli gitu ya. Saya juga tidak begitu paham ya kenapa, tetapi secara pasar di Jawa Timur sendiri di daerah Mas Adi itu memang masih fanatik dengan ayam kampung asli, karena dan masyarakat itu bisa membedakan ya ketika dimasak ya, beda tekstur dagingnya antara ayam kampung asli dengan ayam kampung mungkin jenis-jenis yang lain ya. Kalau ayam kampung KUB masih sama, biasanya masih sama seperti ayam kampung asli, karena dia hanya seleksi saja gitu. Nah, seperti itu sobat ya. Nah, kalau sobat-sobat semua ingin menekuni bidang usaha petelur untuk penetasan, kemudian DOC dan juga pedaging, itu bisa menggunakan 3 jenis ayam kampung ini ya, ayam kampung asli, ayam kampung KUB, dan juga ayam kampung Yudhistira.
Tapi kalau sobat semua hanya ingin menjual telur tetapi tidak untuk ditetaskan, untuk konsumsi sendiri atau untuk apa namanya, hanya untuk tukang jamu begitu saja, itu tidak perlu menggunakan ayam kampung asli, ayam kampung KUB ataupun ayam kampung Yudhistira. Karena apa? Karena jenis ayam kampung asli yang sudah terseleksi, ayam kampung KUB dan juga ayam kampung Yudhistira itu karena posturnya badannya besar dan dia itu butuh pakan yang lebih tinggi daripada ayam kampung jenis petelur. Kalau jenis petelur seperti ayam Arab, ayam Elba, itu dia memiliki postur badan kecil tetapi bisa menghasilkan telur hampir setiap hari untuk telurnya. Tetapi nanti kalau dia dikawinkan itu akan ayamnya akan sedikit kecil-kecil karena memang dia itu gennya petelur dan badannya memang kecil. Walaupun disilakan dengan yang besar pasti 50-50 biasanya gitu, 50 besar 50 kecil kan. Jadi ada sedikit kerugian kalau kita mau jadikan pedaging. Tetapi kalau kita mau jadikan petelur ini sangat menguntungkan karena produksi telurnya tinggi. Saya akan tunjukkan kepada sobat semua mengenai bagaimana indukan yang bagus untuk ayam kampung asli yang Mas Adi selama ini pelihara. Jadi kita masuk saja ke kandang, insya Allah tidak apa-apa. Ayo kita masuk ke kandang. Nah sobat, Mas Adi diceker-ceker lah. Jadi seperti ini sobat, untuk ayam kampung asli seperti ini, bagaimana ciri-ciri indukan yang bagus? Mas Adi biasanya melihatnya dari warna bulu dan jengger. Jadi kalau bulunya berwarna mengkilap seperti ini mengkilap bulunya ya. Nah, ini salah satu ciri-ciri indukan yang bagus. Nah, biasanya apalagi kalau yang warna hitam kentara sekali ya bulunya, itu yang mengkilap sobat ya. Nah, kalau pejantan Mas Adi biasanya ambil yang besar, posturnya besar. Ini posturnya besar sekali sobat. Ini postur jantannya ini luar biasa. Coba Mas Adi pegang sobat ya, dilihat dari jauh sobat ya. Jadi ini sobat jantan Mas Adi, jadi dia itu besar sekali posturnya sobat. Jadi sangat besar sobat ya posturnya. Ini Mas Adi ambil memang postur pejantannya yang seperti ini dan indukannya juga besar-besar. Jadi Mas Adi inginkan sebenarnya anaknya nanti kalau dijadikan pedaging bagus, kalau dijadikan indukan juga bagus, posturnya cepat besar. Jadi seperti itu sobat ya. Jadi posturnya dia ini turun sobat, masih mau makan. Ini nafsu makannya luar biasa sobat ini sobat. Besar sekali sobat ya. Nah, silakan makan. Nah seperti itu sobat. Indukannya juga kita ambil yang besar-besar sobat. Selain pejantan yang harus besar, indukannya juga harus besar. Nah, jadi seperti itu sobat ya.
Nah, itu sobat, video Mas Adi tentang bagaimana cara memilih indukan dan juga indukan-indukan apa saja yang cocok bagi usaha kita. Nah, itu tinggal sobat semua kira-kira ingin memilih indukan yang seperti apa. Beberapa penjelasan sudah Mas Adi sampaikan, tinggal sobat semua yang memilih untuk bermain di indukan yang mana dan ayam yang mana, itu silakan saja sobat. Jadi semua punya keunggulan masing-masing, semua juga punya pasarnya masing-masing, jadi semuanya bisa kita usahakan. Jadi sobat semua, semoga untuk mengawali usaha ini diberikan kelancaran dan juga bisa sukses. Oke sobat, itu saja video yang Mas Adi bisa bagikan kali ini. Silahkan sobat-sobat semua tonton video-video Mas Adi yang lalu, dan juga jangan lupa nantikan video Mas Adi selanjutnya. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.